Halo, halo, selamat siang. Apa kabar teman-teman Bread Butter seluruh Indonesia? Yun, coba kita lihat sudah ada yang membalas sapaan kita atau belum? Biasanya sih ini Kak Marimar nih yang langsung jawab nih. Nah kan? Kak Marimar ada di sini, dia siang-siang. Kak Arus juga. Waduh. Gimana penampilan kita? Suaranya sudah terdengar jelas belum? Jelas ya, karena tadi sudah pada menyapa. Gimana dengan gambarnya? Jelas jambul saya sudah cukup tinggi kah? Poninya Kak Yuni sudah, tadi dia nyatoknya sejam loh soalnya. Enggak loh, Mami. Dari subuh. Oh, dari subuh Udah udah, dari subuh udah nyatok dia kan gitu ya. jelas tuh kalau Untuk tampilan hari ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Coba sebutin di mana lokasi dan situasinya situasi. kita lihat. Kalau dari studio 1, Yes. Agro Plaza lagi mendung-mendung kelabu. Mendung kelabu ya. Jadi Hujan nggak nih kita nih? kemungkinan besar, saya bukan bagaimana cuaca gitu. Kalau cuaca sih, cuman kita bisa lihat kayaknya sore-sorean akan hujan sih. Soalnya kalau hujan berarti kita pulang kena macet nih. Jalan. Dan paling kurang suka juga ya Pia. Tapi kalau tidur sih enakan hujan sih. Benar sekali. Nah, hari ini kita ngumpul mau ngapain nih Kak Yuni? Tentunya, karena pastinya setiap bulan ya kita akan memberikan sharing tentunya. Jadi kita sharing mengenai ketentuan yang ada di Young Living atau khususnya di conduct kita, di tim conductnya Young Living. Dan pasti memang kita akan sering juga berulang sih informasi yang kita sampaikan, karena memang kan ketentuan itu adalah ya segitu-segitu aja gitu ya. Dan kita lihat yang segitu-segitu aja juga kadang-kadang masih ada pelanggaran nih. Jadi kita ulang lagi. Makanya betul, repetisi. Betul banget gitu ya. Dan yang penting juga soalnya karena kan Young Living selalu ada penambahan brand baru. Benar. Dan kita jadi edukasi baru. Dan pasti kita sebenarnya juga minta bantuan teman-teman di sini yang sudah rajin mengikuti training-training di Young Living, termasuk training conduct, untuk sebagai agen penyampaian lagi nih. Ya kan? Jadi jangan hanya berhenti di teman-teman, apapun informasi yang didapatkan dari training di Young Living bisa disampaikan ke timnya. Jadi diperpanjang lagi gitu ya. Benar, teman-teman di sini kepanjangan tangan soalnya. Kepanjangan tangan, benar sekali. Betul. Nah, terus apa nih? Tanpa lagi tadi kita nanya situasinya gimana, tapi siapa ya? Tenang, ada Kak Marimar katanya. Oh ya, belum ada yang jawab loh, situasinya gimana nih tuh? Piko Soisiane? Ya. Ya. Kita coba cek sebentar ya. Boleh. Oke, kita mau tahu nih di mana teman-teman sekarang kita mau lihat yang join sama kita nih berasal dari mana aja Tuh sih. kata Kak Desi, Depok itu aman, cuaca panas. Kok dia kayak dari another planet gitu ya. Mana kayaknya hujan gitu. Bandung apa Bandung tuh Kak Maria? Mendung atau hujan atau Bandung biasanya sih hujan nih. Bandung, Bogor, Puncak tuh pasti hujan biasanya, ya kan? Tapi ada di studio 1 kantor GL, Kak, katanya. Tuh, kata Ibu Ruth. Di mana ya? Ibu Ruth atau Kakak Ruth di manakah? Studio 1 kantor GL katanya. Kata Kak Ruth. Kita studio berapa jadi? Dia mengambil alih studio kita, kayaknya Kak Ruth. Kan sini. Ya udah tuh katanya berarti pada terik tuh di Bandung kok. Tapi anginnya gede. Oh, bisa jadi sih. Panas ya kan? Tapi cuacanya mungkin panasnya itu mungkin kayaknya sih panas-panas mau hujan. Ya, bisa mungkin, tapi yang pasti mudah-mudahan mau hujan mau panas kita semua sehat ya dimanapun teman-teman berada, dan kita juga dari studio 1 harapannya kita juga sehat nih Kak Yuni. Benar sekali. Karena kita akan menyampaikan hal berat ke depannya. Apa sih yang mau kita sampaikan? Sampai dikasih tahu sama Kak Maria 28 derajat Pak katanya. Oke, panas ya. Kita coba sebentar ya Pia. Nah itu bel masuk itu. Bel masuknya Kak Yudi itu bunyinya sudah mulai, berarti harus dimulai. Kita coba ya. Nah, ini dia. Kita memilih topik ini. Topiknya pasti teman-teman juga sudah tahu ya, kita akan punya topik yang namanya warisan. Benar sekali Pak Fi. Ini sebenarnya kelanjutan dari bulan lalu ketika kita punya topik namanya sell transfer gitu ya. Dan itu memang agak terkait sih. Jadi kan memang intinya adalah pemindahan akun ya, bisa dilakukan dengan sell transfer ataupun dengan warisan. Oke, seperti janji kita bulan lalu pastinya tadi kita mau bahas lebih lanjut mengenai warisan dan bagaimana lengkapnya kita akan kupas di sini ya.
Yes. Yang kita coba ke next selanjutnya. Oke, dan kebijakan tentang warisannya juga, tapi ternyata sudah ada Betul. tercantum, tertera, tertulis nih Pak Pin, di dalam buku pedomannya kita, atau kita sebut dengan kebijakan dan prosedur. Yes. Yang pastinya setiap brand partner yang sudah join di Young Living pastinya memiliki buku panduan tersebut, ini, ya. pedoman ini. Nanti kalau nggak ada di buku bisa didapat di mana dia? di virtual office juga sudah ada, Oke. nantinya di bagian corner juga. Sip. Oke, mengenai penerusan atau warisan ini, Papi, nanti ada di pasal 4.7.1 artinya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat lengkapnya di situ, ya, di kebijakan dan prosedur kita 4.7.1 namanya penerusan atau garis miring warisan. Ini menarik sih, karena yang namanya warisan itu kan pasti sesuatu yang kayaknya, aduh, ternyata loh, gitu kan. Ternyata ada gitu yang bisa diwariskan. Jadi teman-teman di sini memang kalau kita lihat kerja keras kita kan untuk menapaki rank di Young Living itu kan juga pasti butuh usaha dan proses, ya. Dimana akhirnya teman-teman agak lega nih karena ternyata usaha yang dikeluarkan, prosesnya yang dinikmati terus gitu ya, untuk teman-teman akhirnya bisa meraih secara berjenjang compensation plan-nya kita, nggak sia-sia loh. Benar. Ada suatu saat di mana ternyata itu bisa diwariskan. Iya. Nah, itu kan. Kita akan bahas lagi ya, Papi ya. Tapi sebelumnya gini loh, Papi. Mungkin secara general teman-teman atau kakak-kakak di sini tahu bahwa yang kita tahu, mungkin yang orang tua kita tahu nih, bentuk-bentuk warisan itu ternyata macam-macam ya. Macam-macam. Biasanya apa sih rata-rata? Itu kayak ketinggalan satu nih saya. Yang pertama ya. Bentuknya pasti kita sering lihat dengan uang. Benar. Ini kayaknya soalnya paling umum nggak sih? Paling umum banget, paling general ya. Kita tahu dulu kakek nenek ngorisin apa, misalnya ada sejumlah uang yang saya tinggalkan, gitu kan, dibagi-bagi, gitu kan. Dibagi-bagi, oke. Dan nextnya lagi, Papi. Emas. Biasanya kalau nenek gitu kan ke anak ceweknya, misalnya dia punya anak cewek, ini loh perhiasan saya loh yang saya mau turunin gitu kan. Oke. Jadi ingat sih, aku punya nenek, bukan nenekku persis sih, cuman kayak tante sebenarnya, tante apa ya namanya ya, adiknya nenek. Dia itu sering beli, tapi ini zaman dulu ya. Jadi beli emas perhiasannya dia, tapi sama dia disimpan, ditaruh di kaleng ini, kayak regal gitu loh. Tapi itu banyak. Ditaruh di regal, kalau nggak pakai regal, Papi. Ditaruh di regal, jadi dia ada bentuk cincin kan, karena zaman dulu mungkin nggak ada ya emas yang batangan gitu ya, jadi bentuknya ada perhiasan, tapi apa itu disimpan, dikumpulin. Kalau dia mau pakai dia pakai, tapi pada saatnya dia pass away gitu ya, jadi si sekaleng itu diwariskan. Ke anaknya. Iya, ke anak-anaknya lah, dan mereka bagi-bagi gitu. Boleh ya, berarti memang ini yang sering general ya, apalagi zaman orang tua, zaman-zaman dulu ya, Papi ya. Betul. Oke, nextnya yang sering kita general juga, yang sering diwariskan adalah ini, properti atau rumah. Bisa jadi rumah, bisa jadi gedung juga ya. Betul, ya. Betul. Dan biasanya kan gini ya, misalnya masih kakeknya meninggal, masih ada neneknya, atau bapaknya meninggal, masih ada ibunya, dia akan tinggal di rumah itu. Tapi begitu kemudian si ibu juga meninggal, berarti kan rumah itu harus kemudian dikemanakan nih. Nah, kemudian itulah diwariskan. Benar sekali. Gitu ya. Siap-siap ya, Papi ya, berarti rumah. Oke, nextnya. Tapi diklik. Oke, ini juga nih, Papi, kalau misalnya bukan kita kan banyak yang di luar perkotaan gitu ya, di pedesaan, yang diwariskan belum tentu uang, belum tentu emas, belum tentu rumah, mungkin salah satunya juga, tapi bisa tambah lagi nih, sawah atau ladang, betul. Yang bisa dikelola lagi mungkin dengan anaknya atau menantunya gitu. Yes, itu tanah produktif berarti ya, karena kemudian bisa dikembangkan dan menghasilkan sesuatu lah dari si sawah ini. Benar. Dan bentuk lain juga dari warisan sering kita ini adalah tanah lagi. Beda lagi tapi dengan tanah itu ya mungkin belum tentu bentuknya adalah sawah atau ladang ya, jadi dia bentuknya adalah benar-benar tanah saja, tanah kosong. Sebidang tanah entah bisa digarap jadi rumah atau apapun itu juga bisa diwariskan. Nah, kalau teman-teman di sini ada hal lain nggak sih yang kepikiran yang bisa diwariskan tuh biasanya apa ya? Selain ini semua yang kita sebutin? Iya, secara general yang mungkin teman-teman atau kakak-kakak tahu gitu kan,
kalau keluarga saya tuh diwariskan adalah apa? Misalnya kalau saya nih, Papi kan saya orang Sumatera Utara ya. Orang tua kalau dulu tuh bilangnya saya nggak akan ngewarisin yang bentuknya benda-benda. Yang saya wariskan adalah saya menyekolahkan kamu sampai tinggi gitu biasanya. Itu bisa jadi warisan. Bisa jadi warisan. Jadi kita dapat ilmu, jadi kita harus garap sendiri. Jadi biar bisa beli tanah, biar bisa rumah, bisa beli emas. Jadi gitu. mungkin biaya pendidikannya yang Biaya pendidikannya, benar. Oke. Iya sih, itu bisa apapun ternyata bisa kita pandang sebagai ini warisan yang diwariskan orang tua kepada saya, misalnya seperti itu. Belum tentu bentuk yang benda-benda. Coba kita lihat ada chat apa dari teman-teman di situ, karena dia bilang katanya, wah sama loh dia orang Sumatera Utara. Daerah mana Kak Elza Sumatera Utaranya? Kalau Kak Yuni ini dia agak-agak ini sih berkhianat dari Sumatera Utara. Medan tuh, Papi. Medan, waduh makanannya enak-enak di Medan. Oh benar juga itu, dia perusahaan bisa diwariskan, katakan Desi, ya kan? Kaleng itu kaleng Kongguan, benar banget. Tadi itu mereknya Beef, gitu harusnya Beef. Benar, merek Kongguan ya, tadi saya bilang Redel, tapi yang benar di kalau zaman dulu emang Kongguan. Waduh, ya, nah itu. Dan tapi ternyata selain bentuk-bentuk warisan yang umum ini, tadi perusahaan benar, ya kan? Dan ternyata yang sedikit-sedikit menyerupai perusahaan itu adalah akun di yang living, benar nggak sih Yun? Itu yang akan kita bahas selanjutnya kan? Benar, tapi sebelumnya kita akan membahas apa sih pengertian dari warisan itu dulu ya Papi ya? Oh ya udah, yuk kita lihat. Kalau di yang living, kalau kita coba cek nih Papi, ternyata yang dimaksud dengan warisan adalah suatu kegiatan yang mengalihkan kepemilikan suatu organisasi di yang living kepada seseorang yang memenuhi syarat tentunya. Oke, jadi kalau kita lihat ini ada yang kita bedah nih. Jadi mengalihkan kepemilikan suatu organisasi di yang living, berarti kan akunnya dia dialihkan. Benar. Kan? Kepada seseorang yang memenuhi syarat. Pada kutipnya gitu ya. Oke. Coba. Seru nih, menarik. Ya. Kita bahas lebih lanjut. Ini dia warisannya. Apa warisannya? Uang. Gambarnya baik lagi gitu ya. Tapi kan perlu situasi atau kondisi nih. Sampai titik di mana kegiatan warisan ini atau pengalihan ini dilakukan tentunya. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kan ya mungkin ya. Terus gimana? Kapan sih saatnya seseorang brand partner bisa mewariskan kan gitu ya? Benar, kembalikan. Akunnya dia itu. Terus apa nih? Kita ada 3 kondisi di sini ya Papi ya. Kita akan yang secara umum. Kondisi, 3 kondisi. 3 kondisi. Yang pertama adalah saat adanya kematian. Berarti dalam artian berarti ada si brand partnernya ini meninggal dunia pastinya, dan mungkin beliaunya punya keluarga, tentunya bisa diwariskan kepada nanti keluarganya, salah satu anggota keluarganya. Jadi ini paling pertama diomongin karena memang biasanya warisan adalah karena adanya kematian ya. Jadi kan ya harapan kita sih semuanya pasti berumur panjang. Cuman kan siapa yang tahu, karena semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu, sama yang di atas. Jadi kemudian kalau salah satu mungkin dari brand partner atau siapapun itu meninggal, nah dia nggak usah khawatir deh, atau kemudian keluarganya juga nggak usah khawatir bahwa ternyata apa yang sudah dia kerjakan selama ini itu bisa diwariskan. Ya. Kita coba nanti lanjut ya. Kemudian kondisi selanjutnya ya ini adalah ketidakmampuan secara fisik nih Papi. Seperti apa tuh penjelasannya? Penjelasannya mungkin sama, misalnya beliaunya brand partner tapi udah lama mungkin mengerjakan kegiatan di yang living organisasinya, tapi berumur mungkin sudah lanjut gitu loh Papi. Sehingga kan mungkin secara fisiknya udah nggak bisa lagi mengerjakan sesuatu gitu Papi. Jadi bisa diwariskan. Kedua mungkin ini bisa aku katakan mungkin terjadi musibah misalnya kan Papi ya, sehingga mungkin mengakibatkan seseorang secara fisikly jadinya tidak bisa mengerjakan. Dan beliau juga mungkin merupakan brand partner juga sebelumnya aktif. Nah, tapi karena situasi atau musibah yang menimpa gitu kan, sehingga tadi
harus meninggalkan keanggotaan beliaunya. Oke, jadi karena ketidakmampuan secara fisik ini menimbulkan keterbatasan gerak, keterbatasan fungsi-fungsi panca indera gitu kan, sehingga pastinya kalau dia melanjutkan kegiatan yang living di mana memang dibutuhkan gerak motorik atau kemampuan panca indera yang mumpuni gitu ya, karena kan memang di sini bekerja ya di yang living gitu ya. Ada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dilakukan seperti meeting dengan timnya atau bepergian membuat acara dan sebagainya. Ini menjadi terbatas ya kan? Karena keterbatasan ini kemudian dia berpikir oke deh sebaiknya saya wariskan. Seperti itu ya. Benar sekali Papi. Nextnya adalah ketidakmampuan secara mental. Dia Papi lebih bisa. Kenapa? Karena saya ada ketidakmampuan. Jadi memang benar ya, kita juga seperti tadi dibilangin bahwa ketidakmampuan ini kan memang pasti sesuatu yang sakit secara fisik atau mental, itu sesuatu yang pengen kita hindari. Tapi satu dan lain hal kadang-kadang hal itu terjadi ya kan. Jadi kita tidak tahu kalau misalnya ada dari brand partner yang kemudian terkena ketidakmampuan secara mental, misalnya dia entah demensia atau Alzheimer atau kemudian mental yang lainnya sehingga dia tidak bisa lagi karena keterbatasannya itu dia tidak bisa lagi mengerjakan yang livingnya. Nah, silakan deh, itu juga bisa kalau untuk diwariskan, ya kan? Oke. Untuk nextnya, jadi langsung kita bahas ya, siapa yang bisa mendapatkan warisan tentunya ya. Jadi setelah yang tadi kondisi tadi itu ada yang meninggal atau kemudian dia karena keterbatasan fisik atau keterbatasan mentalnya dia bisa kemudian mewariskan. Kepada siapakah? Nah ini dia ya. Iya benar. Kita urutkan gitu ya, hak penerima warisan tadi Papi ya, secara yang paling kuat itu menggunakan adanya tentunya secara legal itu ada surat wasiat. Betul. Kemudian bisa surat wasiat itu gimana? Surat wasiat itu biasanya biasanya kan kalau orang tua sebelum ini udah persiapan nih gitu, tapi udah siap-siap nih, berarti pergi ke notaris gitu kan, menginformasikan saya punya ini loh akun yang living misalnya, memang kalau beliau tahu memang udah bisa diwariskan, dia mencatatkan atau menuliskan salah satu dari surat wasiatnya bahwa kepemilikan akun yang living saya akan saya berikan kepada siapa nantinya. Oke. Berarti kalau secara surat wasiat itu adalah paling kuat ya? Paling kuat. Karena dia ada legalnya, ada hukumnya ya. Jadi dia, tapi memang rata-rata orang Indonesia kan jarang yang bikin surat wasiat ya. Benar nggak sih? Kalau di luar negeri kan kayaknya memang sudah biasa banget gitu. Jadi rumah di Sumatera Utara saya serahkan kepada siapa, rumah di Jakarta saya serahkan ke siapa, itu ditulis ya. Benar. Itu adalah surat wasiat dan dia mempunyai nilai kekuatan paling tinggi ya ketika kita mau ngomongin warisan. Benar sekali. Yang kedua, yang selanjutnya itu kepada pasangan tentunya, misalnya yang punya akun sang ibu atau sang istri, nanti bisa diwariskan kepada sang suami apabila si istrinya meninggal atau tadi kondisi tadi yang menyebabkan beliau ini tidak maksimal lagi mengerjakan kegiatan organisasi di yang livingnya ya. Selanjutnya itu anak. Kemudian urutannya. Jadi kalau anak ini gimana? Misalnya ternyata dia juga sudah sebatang kara, misalnya suaminya sudah meninggal lebih dahulu, kemudian dia si ibu ini adalah brand partner yang living dan kemudian dia menyusul suaminya meninggal, berarti dia akan turunnya ke bawah ya? Langsung ke anaknya. Atau ini anggota keluarga lainnya, jikalau memang dirasa sudah nggak ada lagi anggota selain yang lain gitu. Misalnya juga tidak ada anak juga, bisa pada saatnya anggota keluarga lain mengambil alih sebenarnya. Tapi tetap ada nanti secara proses legalnya juga nantinya. Kita langsung next ya. Ting, ini dia. Jadi di suatu keluarga kan tapi belum tentu bisa jadi anaknya lebih dari satu nih. Biar suara keluarga. Jadi tentunya biar nggak berebutan istilahnya. Kadang-kadang kita meminimalisir kejadian di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Kita butuh sesuatu ketetapan gitu ya. Jadi biar
istilahnya nggak ada kendala di kemudian hari ya. Jadi misalnya kayak meninggal nih dan ternyata diwariskannya adalah ke anak. Anaknya ada 4. Berarti siapakah yang akan menerima akun yang living tersebut, ya kan? Nah, ini kemudian ada hal yang harus dilakukan dong Kak ini. Benar sekali. Yang pertama itu kita ini dulu ya Pak ya, kita rinci dulu ya. Berarti untuk yang lebih dari satu penerima warisan atau penerima manfaat itu jikalau misalnya dia punya lebih dari 1 orang anak, kemudian menunjuk jadinya gini. Jadi mungkin ada musyawarah dulu di dalam keluarganya, misalnya anak pertama sampai ke-4 nih, misalnya tunjuk anak kedua. Nah, pasti kan ada reason nih kenapa anak pertama nggak bisa ambil alih, anak ketiga dan anak keempat. Misalnya saya udah punya kerjaan yang sudah menguras waktu misalnya kan, sehingga saya nggak bisa mengelola, atau kalau ditambah lagi saya nggak bisa, saya taruh kedua misalnya udah oke nih, ya udah gitu, tinggal ketiga dan keempat oke, saya juga setuju kok kalau kakak yang ambil alih, karena saya juga punya kerjaan atau saya punya bidang usaha lain yang saya mungkin lebih lebih meluangkan waktunya untuk hal tersebut. Benar, dan mungkin juga lebih paham mungkin ya. Jadi jatuhnya ya silakan anak keduanya mengambil alih, tapi nanti mereka harus ada persetujuan secara hukum nanti ya PP. Nanti mereka harus pergi ke notaris, di sana akan ditetapkan, jadi yang akan mewarisi adalah anak kedua dengan nama siapa, nanti ya sesuai nanti legalitasnya Bapak Notaris atau Ibu Notarisnya nanti lebih lanjut ya. Itu yang diserahkan kepada kita nanti. Harus ada legal dokumennya yang disahkan nanti. Karena kan memang gini, kenapa hanya 1? Karena memang brand partner itu di yang living kita akan menyebutkannya cuma 1 nama, ya kan? Mungkin 1 nomor akun 1, 2, 3, 4, 5 katakan gitu, milik dari si A, si B, si C, si D. Nah, itu kan nggak mungkin kan hanya 1 nama yang akan muncul. Nah, itulah makanya perlu adanya kesepakatan. Yaitu tadi kata Kak Yuni, benar sih ya, kadang-kadang kalau nggak ada kesepakatan seperti itu, di kemudian hari tiba-tiba misalnya berkembang nih akunnya, pasti yang diwariskan juga dengan nilai yang sudah mumpuni nih, katakan dia seorang silver up gitu ya, dengan penghasilan udah ada lah sebulannya sekian, tiba-tiba berkembang terus menjadi platinum, menjadi diamond. Nah, kemudian tiba-tiba anak-anak yang lainnya melihat penghasilannya seorang diamond, lah itu kan sebenarnya akun ibu, kok sekarang kamu yang menguasai kan gitu ya. Nah, perseteruan keluarga seperti itu yang kita pengen hindari. Jadi mereka kemudian makanya kita nggak sebagai yang living, kita nggak mau terlibat dengan pertikaian keluarga. Jadi untuk itu kita meminta bahwa memang ada legal yang menyatakan bahwa oke, saya diberikan ke anak kedua gitu ya. Jadi kita cukup bilang ini kok ada legalnya kok gitu ya. Nah, kalau ada persetujuan lebih lanjut silakan diselesaikan secara kekeluargaan. Secara keluarga dan di luar tanggung jawab yang living pastinya. Benar banget. Oke, itu sampai ada keputusan pengadilan ya kalau diminta global. Benar, apalagi kalau diminta global sih. Cuman kalau memang nggak sampai situ, cukup sampai legal dokumen yang disahkan oleh notarisnya, itu sudah cukup. Oke. Ya. Oke, kita coba next dulu nanti. Oke, nah kadang kan gini loh Kopi, misalnya ada ibunya, gitu kan, sudah join dulu di yang living. Ternyata beliau ya ini juga anaknya tertarik ternyata di rumah. Mami ngerjain apa sih kok bisa menghasil gini? Aku juga mau ikut. Oke, join lah si anak di bawah ibunya. Jadi berarti di dalam keluarga ini mempunyai 2 anggota yang living berarti ya, brand partner yang living. Nah, jika terjadi tadi kondisi 3 kondisi tadi, tapi yang menyebabkan mungkin sang ibu tidak bisa melanjutkan lagi keanggotaannya yang living, berarti tadi kan kita tahu bahwa anggota keluarga boleh mewarisi. Betul. Ada sesuatu yang diwariskan. Nah, jikalau sang anak ingin mewarisi keanggotaan si ibu, ada beberapa step ternyata yang harus dilakukan, ada langkah-langkahnya Papi yang mesti dilakukan. Karena pada dasarnya kita tahu kan Papi ya, di yang living 1 akun pendaftaran hanya berlaku untuk 1 orang, 1 KTP atau 1 data diri. Seumur hidup ya. Seumur hidup di yang living. Dia keluar masuk yang living, inaktif ini tetap hanya pakai akun yang sama. Benar, dan nomor akun yang sama dan data diri pun cuma 1 jadi ya terrecord ya. Nah, jadi nantinya yang akan terjadi adalah jikalau nih si anak merupakan brand partner yang living dan
dia ingin mewarisi akun si sang ibu, berarti si anak harus melakukan transfer sel transfer dulu nih untuk keanggotaannya. Misalnya mau dijual ke entah itu ke downline-nya nantinya yang dia tahu, atau mungkin ada dia bisa nawarkan siapa yang mau mengelola organisasi yang dia punya di yang living sebelumnya. Nanti setelah sel transfer ini berjalan, tapi setelah selesai, biasanya kan di form sel transfer kan ada pilihannya nih, akunnya mau aktif atau terminasi. Otomatis beliaunya harus terminasi, karena beliau akan naik atau akan mengambil alih akun sang ibunya ya. Nah, yang perlu diingat, ada sedikit kita kasih note ini Papi ya. Sejak, jadi ada limit waktu nih Papi. Saat si anak ingin mengajukan warisan, pengajuan pengambilan alihan, transfer ataupun apapun ya. Iya, hanya dikasih waktu 90 hari prosesnya. Jadi proses sel transfer dia juga proses pengambil alih keanggotaan atau warisan tadi itu maksimum dilakukan 90 hari. Oke, 90 hari sejak si diwariskan. Iya, sejak dia ditunjuk sebagai pewarisnya. Benar, sejak beliaunya informasi ke Young Living bahwa sang ibu meninggal, saya ingin mengambil alih. Itu sudah istilahnya kargonya udah jalan. Kargonya maksudnya untuk waktunya udah berjalan untuk prosesnya. Jadi pastikan langsung diproses secara cepat. Karena apabila tidak, otomatis global akan menolak, tapi setelah dari 90 hari, 90 hari tidak di 3 bulan ya, tidak juga diproses. Sejak itu akunnya tidak bisa diambil alih. Ya. Dan kedua, kemana tuh akunnya, jadi gimana akun sang ibu akan diternasi oleh yang Jadi pastikan pada saat memang udah fix segera dikerjakan, tidak mengerjakan lain-lain dulu, maksudnya fokus dalam satu hal ini dulu ya. Betul. Karena kita tahu kan kalau untuk global kan butuh waktu, karena kita beda negara, beda waktu juga kan ya, pengerjaannya kan akan sedikit lebih lama jadinya. Karena secara global kan berarti nggak cuma dari Indonesia aja yang melakukan proses gitu, tapi semua negara, market yang lain juga punya antrian lah, gitu kita sebutnya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mengisi juga nanti dalam dokumennya disertakan formulir perubahan nama. Jadi nama sang ibu akan digantikan dengan nama sang anak tentunya. Nomornya tapi tidak ya? Nomor adik tentunya tidak. Karena akan mengambil alih punya si ibu tadi. Siap. Hanya mengganti namanya. Kalau aku rangkum nih, jadi tadi katakan si ibu ini adalah grandfather, dan kemudian dia punya downline gitu ya, punya tim, itu adalah anaknya. Yes. Ya kan, dia juga brand-partner kan berarti. Dan punya organisasi juga. Dan punya organisasi. Berarti ketika ibu ini meninggal, dia mewariskan ke anaknya. Anaknya secara value pun akan lebih menguntungkan jika mengambil punya ibunya, karena lebih tinggi kan lokasinya. Nah, berarti yang harus dilakukan si anak, dia harus menjual organisasinya dulu. Iya, segera menjual, tapi tetap nanti ya, yang namanya sales transfer kan diproses oleh global, persetujuannya pun oleh global, tolong atau diterimanya nantinya. Makanya dokumen yang harus diproses transfer yang kemarin bulan lalu itu harus benar-benar dilengkapi. Jadi dia menyerahkan seperti proses transfer untuk dia kemudian mengambil alih posisi si ibu. Benar. Ya kan? Nah, itu waktunya adalah untuk dia melakukan proses itu 90 hari. Ya, sampai proses warisan pun berlanjut. Jadi dua step ini atau dua langkah ini. Sama warisan. Iya, maksimal itu 90 hari. Oke. Jadi jelas ya teman-teman ya. Semoga jelas ya kakak-kakak. Oke, nanti kita coba, atau mau langsung atau nanti Papi? Apa-apa. Jadi mumpung lagi bahas ini, coba dari atas tuh apa? Oh, masih sumut, oke. Bisnis bisa diwariskan, benar. Terus misalnya kayak demensia gitu bisa masuk kategori itu ya, benar. Jadi dia masuk kategori yang si mental tadi ya. Jadi kan ketidakmampuan mental, demensia kan berarti memang akan berpengaruh sekali ya, karena dia kemudian lupa sama segala macam, dan hal itu bisa saja diajukan untuk proses warisan. Dan pastinya karena ini beliaunya bukan meninggal dunia, Pak ya, harus ada surat medis tentunya dari rumah sakit atau dari dokter yang merawat. Bahwa memang dia demensia dan tidak memiliki
ada Sekali lagi. ketidakmampuan di dalam menjalankan aktivitas secara normal. Iya, benar. Nah, terus tanya dong, kalau anaknya belum cukup umur, berarti bagaimana kalau koaplikan bisa koaplikan dengan siapa nih, Kak Desi? Iya, Kak Desi. Tapi kalau anaknya belum cukup umur, katakan, jadi adakah yang sudah cukup umur misalnya di situ, sementara untuk mengisi, misalnya kayak Kalau nggak ada, misalnya kan kita kan harus minimum 18 tahun ya Pak, ya, untuk menjadi brand partner di Young Living. Dan itu sama juga untuk warisan pun tetap sama untuk kategori yang harus yang bisa mewarisi. Jadi kalau memang anaknya tidak bisa atau belum ada anak yang berusia sampai 18 tahun, akan diwariskan lebih baik ke orang tua. Kan ada ke atas, jadi ada orang tua. Misalnya ada kakek atau nenek yang masih maksudnya masih ada gitu ya. Oh, oke. Nah, tadi begitu ya, kalau untuk anak sebaiknya diwariskan ke yang sudah cukup umur. Tapi kalau ternyata anaknya cuma satu nih, dan juga belum cukup umur, berarti harus ke orang tua. Orang tua, jadi ke atas gitu ya. Nah, terus kalau koaplikan, misalnya anaknya 2, jadi ahli waris 2 orang gitu. Koaplikan itu bisa dilakukan oleh suami koaplikan istri gitu ya. Jadi dia harus suami istri. Kalau kakak adik itu kita tidak membolehkan. Dulu memang pernah ada peraturan itu dibolehkan ya. Kakak adik, ibu anak dulu bisa koaplikan. Cuma kalau yang sekarang bahwa tertulis harusnya spouse atau pasangan. Gitu ya. Nah, itu sih jadinya. Nanti dia Kak Desi. Oke. Selanjutnya nih, berarti dari sini teman-teman harapannya sudah mulai paham nih gimana sih apa yang bisa diwariskan dan yang tidak bisa diwariskan apa nih yuk selanjutnya ya. Oke, kita cek ya. Oh, tapi udah bisa menebak ya. Lah kan kita udah sama-sama ya. Oke, kakak sekalian, ternyata ada loh yang bisa diwariskan, ternyata ada juga yang tidak bisa diwariskan, Papi. Nggak segala hal untuk bisa ternyata diwariskan. Yuk, kita lebih lanjut nih, Papi. Pertama kita ngebahas dulu nih, apa aja atau hal apa saja yang dapat diwariskan pada saat kita mengambil alih suatu kepemilikan akun di Young Living. Yang pertama, apakah itu? Yang pertama tentunya adalah organisasi penjualannya. Berarti seluruh downline yang beliau punya itu bisa diambil alih. Oke. Jadi katakan yang meninggal ini ibunya adalah seorang silver. Oke. Nah, kalau silver itu gimana sih teman-teman? Dia biasanya punya berapa kaki dan berapa OGV? Coba. Kita sih sebenarnya pengen tahuan juga ya. Selain kita juga sharing, kita juga mau mendapatkan sharing ternyata, Papi ya. Silver itu jadi sama-sama belajar. Oh, 3 kaki itu katanya Mamigos. 3 kaki dan minimum 10.000 GV. Nah, 2 kali 4.000 sini 10.000. Wah, beda-beda antara Mamigos sama Bu Desi. Oke, cuman berarti ada kaki lebih dari 2 dan OGV yang besar sekali yang harus dimiliki, ya nggak? Iya, untuk mencapai di rank tersebut. Berarti si ibu ini sebagai silver, dia punya segitu banyak kapasitas downline ya yang memenuhi syarat seorang silver. Berarti itu semua lah yang diwariskan kepada si anaknya tadi yang ngambil alih. Jadi kebayang ya, kita mendapat warisan tiba-tiba segitu besar organisasi penjualan di Young Living. Benar. Ya. Oke. Itu berarti organisasi penjualan inilah yang diwariskan kan? Yang diwariskan. Oke. Kemudian tanggung jawab brand partner nih, Papi. Tentunya pada saat menjadi brand partner Young Living, baik beliau yang sudah join juga di Young Living sebelumnya kan, misalnya beliau sudah anaknya adalah brand partner juga sebelumnya, ataupun yang belum mungkin Papi ya. Betul. Berarti harus tahu nih tanggung jawab apa aja sih yang sebagai brand partner Young Living Indonesia. Tentunya beliaunya harus merinci lagi nih apa aja sih kode etik di Young Living, kebijakan apa aja sih, apa aja hal yang perlu dihindari, hal apa yang perlu tidak boleh dilakukan, atau hal apa sih yang bisa saya lakukan nantinya gitu ya. Betul. Jadi harus mendalami lagi berarti mengenai tanggung jawab sebagai brand partner. Setuju, apalagi misalnya katakan tadi si ibu adalah silver, si anak yang mewarisi ini adalah star.
Benar, atau senior star atau juga. senior star lah ya. Nah kan tiba-tiba tanggung jawabnya berbeda loh dari seorang senior star sama seorang silver. Ya Benar. kan? Nah itulah yang kemudian tanggung jawab itu untuk kemudian mengurusi sekian besar organisasi ini itu diwariskan. Benar. Jadi tidak kemudian dia menerima aja terus santai-santai aja gitu, Yes, tidak ya. Dia benar. ada tanggung jawab seorang brand partner yang diwariskan juga. Jadi tetaplah harus menjalankan legacy cara kerja dari seorang ibunya yang silver itu. Benar, karena kapasitasnya juga kalau semakin tinggi berarti bebannya itu makin besar juga yang harus dikerjakan ya. Yes. Terus apa lagi nih? Oke, ini mungkin kalau di sehari-hari bilangnya kalau ada hutang itu selalu dibayar gitu ya, Mami ya. Kalau kita secara di sosial kita ya. Jadi kalau ada pelanggaran yang belum selesai atau belum sempat diselesaikan, maka hal tersebut juga akan diwariskan kepada si pewaris tadi, Mami. Betul. Jadi bukan itu kan hanya urusannya ibu gitu. saya waktu itu, Iya. gitu sama nggak tahu menahu gitu kan. Benar. Tapi dengan kemudian kita pengen mengambil alih si organisasi tersebut, jadi apapun yang di situ termasuk yang mungkin tidak diinginkan itu tetap ikut diwariskan. Jadi contohnya kayak diwarisin rumah, ternyata rumahnya bocor nih, ya kan? Paul dia nggak terima janji Paul, rumahnya yang pengen diwariskan adalah yang tidak bocor, tidak begitu kan? Ya tetap si bocor-bocornya ini kan tetap harus tanggung jawabnya si pewaris membenarkan. Atau katakan rumah tersebut diwariskan tapi belum bayar PBB 5 tahun, katakan. Aja. Nah, berarti tanggung jawabnya berpindah ke si ahli waris. Benar. Gitu. Jadi paketnya lengkap ya, Pak ya. Paketnya lengkap. Apalagi yang diwariskan? Oke, yang diwariskan adalah bonus komisi benefit, tapi ini pencapaian di masa mendatang. Maksudnya gimana? Berarti apabila sudah mengelola akunnya dan mendapatkan bonus komisi benefitnya itu, ya berarti sudah menjadi hak milik dari si pewaris tentunya. Oke. Tapi yang beliau yang sudah dikelola dulu, sudah ambil alih dulu gitu. Oke. Jadi kan katakan gini, dia kan si silver nih ibunya, anaknya adalah star. Begitu dia ambil alih posisi tersebut, jadi ambil hasil transfer. Nah, makanya kenapa dibutuhkan tanggung jawab, karena si anak yang mengambil alih ini harus kemudian bisa menggerakkan si 2 kali 4.000 dan OJV 10.000 dan PGV 1.000 ini. Kan itu adalah masa datangnya sejak, katakan sekarang bulan Oktober dia ambil alih nih si silver. Nah, yang dia dapatkan adalah ke depannya, dikatakan di bulan November dia turun. Karena mungkin belum tahu cara mengelolanya kan. Iya. Nah, itu yang dia terima dari silver, kemudian turun katakan menjadi eksekutif kan. Terus sempat turun lagi tuh jadi senior star. Tapi kemudian dia naik, nah itulah yang kemudian adalah pencapaian di masa mendatang ini yang dimaksud adalah seperti itu. Tapi kan begini, warisan itu secara nilai, secara kekuatan adalah silver. Benar. Seharusnya si star ini kalau begitu dia cepat belajar, ya yang mewarisi ini dia cepat belajar, dia bisa mempertahankan kondisi seperti sebelum ditinggal oleh ibunya. Atau mungkin lebih dari harapannya kan pasti dia bisa mengembangkan lagi untuk kemudian dia mencapai lebih tinggi dari silver. Terus apa lagi? Oke, untuk benefit selanjutnya itu benefit untuk rekognisinya, tapi ini tetap di masa yang mendatangnya. Jadi dari kalau tadi kita tahu tadi sang ibu terakhir di silver, pada saat tadi dibilangkan di bulan Oktober dan diambil alih pada saat di bulan November, dia turun senior star ya, itu berarti rekopnya berarti nggak naik gitu ya, tetap berarti penurunan. Tapi nanti once dia naik ke gold untuk pertama kali, itu adalah kondisi buat si sang anak nantinya. Oke, kemudian hal atau yang tidak diwariskan kepada si pewaris nih Papi ya. Yang pertama, tentunya benefit dari rekognisi juga ternyata nih Papi, dalam bentuk misalnya retreat. Kemudian ada, kita biasanya punya challenge kan Papi ya, punya misalnya ada reward kontes ini. Kontes reward ya. Atau ada challenge gitu. Jadi apa yang kemudian sama ibunya, sebelum dia silver, ibunya sebenarnya sudah silver 3 kali nih, tak dia sudah dapat retreat. Cuman karena COVID dia nggak berangkat kan, tapi dia punya tabungan seharusnya, tapi dia meninggal. Nah, si anak ini mewarisi silvernya kan, tapi dia tidak mewarisi perjalanan tersebut karena itu adalah milik ibunya. Jadi yang lalu
Kan kita bilang yang diwarisi adalah yang ke depan. ke depan. Yang lalu itu dia tidak mewarisi. Benar. Jadi begitu dia menduduki posisi ibunya, dia harus mengurang silver 3 kali baru dia akan ikut si retreat-nya. Benar. Itu adalah di masa mendatangnya kan berarti. Jadi apapun yang dicapai ibunya, tapi belum terlaksana benefit itu belum diberikan, itu tidak serta-merta diwariskan ke anaknya. Ya, karena dia hanya mendapatkan si organisasinya. Nah, organisasi yang sebesar silver ini, itulah yang harus dia kelola untuk dia mendapatkan reward-reward selanjutnya di masa mendatang. Gitu, teman-teman. Paham ya? Oke. Harusnya udah oke ya. Oke ya. Coba kita ke selanjutnya. Oke, nah ini kita sudah mulai masuk ke hal-hal yang diperlukan pada saat prosesnya nih Papi. Pertama, dokumen yang diperlukan. Tentunya kita perlu ya mengisi sesuatu itu dokumen ya. Tapi yang utama ada, kita bagiin jadi dua nih Papi, ada dokumen utama, ada dokumen tambahan. Tapi sebenarnya pada dasarnya sih kedua jenis dokumen ini harus dilampirkan pada saat pengajuan nantinya. Yang pertama siapkan yaitu adalah pengisian dari brand partner agreement-nya kita. Isi secara lengkap. Kemudian apabila maksudnya si yang mewariskan kemarin atau sebelumnya adalah apa namanya istilahnya Papi ya, meninggal misalnya ya, kita anggap berarti harus ada surat kematian atau surat akte kematian gitu ya Papi ya. Nah, kalau memang dia dikarenakan mewariskan anggotanya karena ketidakmampuan fisik atau mental, berarti harus ada surat dari rumah sakit terkait yang menyatakan bahwa benar nih bapak atau ibu ini memang tidak bisa lagi gitu kan, secara tidak mampu secara fisik atau mentalnya. Kemudian kedua belah pihak si pewaris dan si ahli waris untuk KTP-nya dilampirkan juga. Kemudian tambahan dokumennya lagi itu sesuai dengan kebutuhan ya nanti ya. Yang pertama, jika memang sudah ada surat wasiat, tadi saya bilang kekuatan paling tinggi, itu boleh disertakan lampirannya. Kemudian apabila yang diwariskan atau yang pewarisnya adalah suami atau pasangan atau istrinya, silakan menunjukkan buku nikah. Kemudian ditambah lagi dengan kartu keluarga. Ini disertakan juga apabila pewarisnya adalah pasangan atau juga anak atau anggota keluarga dalam ini ya, dalam kakaknya. Kemudian ada surat notaris atau surat keputusan pengadilan nih kalau lebih dari satu orang. Kalau notaris biasanya cuma satu sih, itu juga bisa. Kemudian pastikan ditambah lagi dengan formulir perubahan nama tentunya, biar tahu nih pada siapa sih akan dialihkan nih keanggotaannya nantinya. Oke. Boleh di screenshot dulu, cek. Yes, Biar nanti kalau ada misalnya ada downline mungkin Papi ya, atau mungkin ada brand partner lain yang menanyakan teman-teman yang di sini, saya tahu nih kemarin baru dapat sharing dari tim Kondak. Jadi memang kan kalau kita lihat bahwa dokumen-dokumen ini adalah penguat buat kita juga untuk pegangan kita gitu ya. Benar. Kenapa kemudian kalau dia masih sehat walafiat nggak ada masalah apapun, kita tidak menerima kondisi warisan ini, pengalihan atau warisan ya. Jadi memang harus ada kondisi tertentu yang memicu sebuah akun ini bisa diwariskan. Oleh karena itulah dokumen itu yang utama ini penting kita pegang gitu ya. Yaitu surat kematian kan pasti memang menunjukkan dia sudah meninggal, terus kemudian ketidakmampuan fisik atau mental dari rumah sakit atau institusi kesehatan terkait itu juga bisa disertakan kalau kondisinya berbeda, bukan karena meninggal. Ya pasti identitas juga penting ya, dari Kak Yuni bilang ada IKTP, terus kemudian kartu keluarga, apapun itu. Ya. Jadi itu dilengkapi, itu dikirim ke kita ya. Itu langsung ke global nantinya Papi ya. Tapi sebelumnya ini ada ini juga. Iya. Kalau Maria tadi bilang tiap slide udah di capture katanya. Oke Bu. Iya Bu Marimar mah pasti udahlah di capture sama dia semuanya. Ada pertanyaan dari Bapak Kris ya? Iya. Mohon info surat wasiat itu apakah di atas materai atau harus dikeluarkan oleh notaris? Surat wasiat itu biasanya resmi ya, surat wasiat ya. Ya, berarti surat harus wasiat ada itu bukan harus ada legalnya sih.
gitu. Berarti ada cap kayak gitu lah Pak ya, cap Ada dari cap dari notaris notaris, biasanya Pak ya. benar. Soalnya kalau tulisan tangan katakan kita Atau nggak jempol ngerti, gitu ya. kan. Takutnya itu nggak berkekuatan hukum nantinya. Betul, betul. Jadi lebih baiknya Pak Kris adalah kalau itu memang berkekuatan hukum, yaitu notaris, atau bahkan kan tadi lebih tinggi kalau misalnya diminta lebih lanjut bisa juga dari pengadilan, kan, keputusan pengadilan. Benar, apabila Seperti memang itu. ada beberapa kakak adik gitu ya, biar dalam satu keluarganya ya. Betul, betul banget. Oke, coba selanjutnya. Apa next slide? Oke, tadi sebenarnya sudah kita sempat singgung juga sih Papi Iya. tentang waktu pengajuan warisannya ya. Yang pertama, sangat disarankan tidak lebih dari 90 hari sejak menerima warisan. Oke. Ya tadi ya. Dan pastikan juga si akun yang akan diwariskan itu tidak dalam keadaan drop or inactivity atau tidak aktif. Yes. Karena kalau sudah drop atau sudah inactive Papi ya, berarti tadi semua tim akan hilang kan kita tahu. Kemudian organisasinya sudah nggak dinilainya, jadi ya nggak bisa lagi diproses apa-apa gitu kan. Apa yang mau diwariskan gitu kan ya. Jadi ceritanya mungkin gini ya Kak Yuni ya. Jadi misalnya katakan si ibu ini meninggal, terus 12 bulan kemudian nggak ada yang lapor nih dia meninggal, terus anak-anaknya baru ingat kayaknya waktu itu ibu punya penghasilan deh dari yang living ini, yuk kita ajukan aja proses warisan. Setelah dicek ternyata dia sudah terminate karena 12 bulan kan dia tidak aktif, dia akunnya akan terminate ya. Nah, kita sudah tidak, si akun ini sudah tidak memiliki organisasi. Jadi kemudian dan sudah hilang sebenarnya karena terminate. Jadi tidak ada yang bisa diwariskan juga. Itu kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua adalah ibu ini tidak aktif. Dia memang sebenarnya sudah terminate. Jadi sebelum meninggal pun dia sudah 12 bulan tidak aktif. Di bulan ke-13 dia meninggal. Ya kan? Nah, tanpa diketahui anak-anaknya kalau sebenarnya akunnya sudah meninggal, sudah terminate. Iya, udah inaktif. Udah inaktif ya kan. Nah, kemudian anak-anaknya baru mengajukan setelah ibunya meninggal. Ibunya meninggal tapi belum 90 hari dia mengajukan untuk warisan. Tapi ternyata ibunya memang sudah tidak aktif selama 12 bulan dan akun itu sudah terminate. Jadi tidak ada yang diwariskan. Jadi proses warisan pun nggak bisa dijalankan juga. Jadi, betul banget. Oke. Tadi kalau kita flashback ke slide sebelumnya kan Papi ya, dokumen utama, dokumen tambahan udah lengkap nih, teman-teman udah ini fix, silakan kirimkan pengajuannya ke tim global terkait, yaitu ke alamat email accountupdates@youngliving.com, atau apabila memang mau diketahui sama kita, boleh juga di CC-in ke kita di conduct.id@youngliving.com nantinya. Betul. Oke. Terus Pak Kris. Apalagi nih kita? Udah kayaknya nih Papi. Udah ya? Sudah kasih tahu rentang waktunya. Wah, oke. Nah, jadi teman-teman, itu adalah proses warisan yang ternyata kita pikirin loh di Young Living gitu ya. Jadi apapun yang dikerjakan teman-teman tidak sia-sia, karena sebenarnya Young Living ini kan bisa dikatakan sebagai side hustle ya, atau bisa dibilang penghasilan tambahan, apalagi kalau memang dikerjakan secara benar. Karena kita punya, kalau teman-teman penasaran berapa sih yang didapat seorang silver, berapa sih yang didapat seorang platinum, apalagi sampai Royal Crown Diamond, ya kan teman-teman sebenarnya bisa melihat di income disclosure statement kita gitu ya, yang tertera di mana tuh Kak Yuni? Tetap di virtual office juga kok ada Pak. Virtual office ada. Di bagian conduct ya, kita. di bagian conduct. Dan saran kita sih sebenarnya teman-teman juga memasukkan income disclosure statement itu ke dalam sosial medianya teman-teman, misalnya di dalam link tree-nya gitu ya. Link bio-nya juga. Atau link bio-nya. Jadi untuk pertama pengingat kita, kedua adalah untuk menginformasikan kepada prospek atau calon penerima kita ya. Jadi itulah proses warisan ya yang kemudian bisa teman-teman lakukan atau bisa informasikan ke dalam grupnya bahwa gila lo ternyata gitu ya, Young Living sudah memikirkan semuanya. Gitu Kak ini. Makasih loh Papi udah boleh hadir. Terima kasih loh teman-teman. Nah, ini pasti mungkin ada yang penasaran apakah ada yang mau bertanya, tidak?
Oh, udah paham semua kayaknya Papi ya. Saya suka lagi aku saya. Sudah paham. Oh, iya. Kita mau bahas itu yang terakhir. Oh, adakah Ibu Lidiana kalau nggak salah kemarin ya? Oh, tidak ada ternyata Ibu Lidia. Ada dong, Ibu Lidi. Berarti beliaunya ada loh. Itu seperti itu. Siapakah itu yang memberi? Hadir dong. Makasih loh Ibu. Ibu yang selalu rajin Beliau hadir. perlu sampai benar-benar yang dari kita loh. Kita kemarin ada PR sih sebenarnya dari Ibu Liliana ini pas kita bahas transfer. Pertanyaannya apa itu ya? Gitu. Kalau kita nggak salah ingat ya, berarti bener harusnya ya. Tapi nanti boleh Ibu ini lagi ya, Ibu Lidiana ya. Kemarin sempat kalau seseorang, kalau nggak salah seseorang kalau misalnya meninggal atau ini, boleh nggak sih diambil alih oleh brand partner lain atau akun lainnya? Misalnya apabila misalnya anaknya tadi kan misalnya belum cukup umur, misalnya masih kecil-kecil nih, Mbak, gitu kan. Jawabannya ternyata Ibu nanti jawabannya itu ya, bahwa tidak bisa Ibu kalau selain bukan keluarga jawabannya. Jadi ya. Jadi warisan itu hanya diperuntukkan untuk anggota keluarga saja, Bu Lidiana. Jadi kalau once memang tidak ada yang mengurus, maksudnya tidak ada yang mengambil alih, otomatis akan diambil alih oleh yang living untuk diterminasi. Begitu Ibu Lidiana. Semoga menjawab ya Ibu. Siap paham katanya Bu Lidiana. Kak Betty. Kak Betty aku inget sih sama Kak Betty. Oh, ya, tapi kenal nih. Nah, itu nanti kita japri-japrian aja Kak Betty ya untuk pertanyaannya Kak Betty. Itu di luar ini konteksnya hari ini sebenarnya ya. Mungkin Bu Betty mau ada hubungan keluargaan, warisan juga Pak Bi. Enggak lah. Ya. Oke, kemudian ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Ya, terkait dengan warisan ini ya. Atau udah paham jelas. Nanti kalau mau baca lebih lanjut, kakak-kakak boleh dibuka lagi nih kebijakan dan prosedurnya, baik dari VO-nya atau dari buku. Mungkin dulu kan ada buku fisik ya, Papi, warna biru, warna ungu gitu ya. Nanti kayak kebijakan dan prosedur kan itu bentuknya fisik kan. Kalau misalnya kita beli, kalau kita join yang living, mendapatkan. Betul. Bisa dibaca nanti tadi di pasal 4.7.1. Jadi kalau dari situ masih ada yang kurang jelas, boleh send email kita, kirim email, tanya lebih lanjut. Gak apa-apa, nanti jawab Papi ya. Berdua. Pastinya ya. Oke Yun, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, jadi harapannya dengan waktu berapa lama nih kita sudah berbicara? Oh, hampir 1 jam, jadi ini pas banget ya, informasi yang dikasihkan juga saya rasa cukup padat dan cukup jelas, jadi teman-teman mudah-mudahan juga kok kelamaan suka bosan ya kan. Iya. Kecuali kita berdua disuruh nyanyi gitu, atau mungkin kok nyanyi juga nggak mau dilihat, mungkin suruh kita nari gitu ya. Ya udah, berarti terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus semoga kita doakan teman-teman bulan ini dong, tinggal berapa hari lagi, kejar dong ya. Promonya masih sampai tanggal 29 nih. Kejar promonya sampai tanggal 29. Mudah-mudahan bisa mencapai apa yang diinginkan, ditutup di bulan ini. Harus punya target loh. Benar. Ya kan? Nah itu dia. Siap, terima kasih juga buat Kak Puspa, Kak Maria, Kak Betty, Kak Lidiana, dan semuanya hadir di sini. Oke, dan kita akan jumpa lagi mungkin di next-nya ya, di bulan depannya. Pembahasannya apa nanti kita kabarkan. Iya, kita mau kasih kejutan tentunya ya lagi ya. Kalau kemarin kita udah dibongkar ya. Oke, ya sudah, kalau begitu kita tutup. Saya Irianto Wicaksono. Dan saya dengan Yuni Tarida. Sampai ketemu di bulan depan. Dari Istri 1. Bye-bye. Bye-bye.